Oke, mari kita bedah. Ada perubahan besar nih soal gaji guru di Indonesia. Sebuah kebijakan yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget. Tapi di balik kabar baik ini, ada satu pertanyaan yang cukup mengganjal. Apakah sistem baru ini beneran adil buat semua guru? Jadi, kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Pemerintah akhirnya mengumumkan pembaruan kebijakan tunjangan profesi guru atau yang biasa kita sebut TPG. Ini langkah yang disambut baik banget sama para pendidik di seluruh negeri. Dan catat tanggal mainnya. Mulai tahun 2026, tunjangan profesi guru alias TPG akan resmi cair setiap bulan. Nggak lagi tuh nunggu per 3 bulan kayak sebelumnya. Tentu ini sebuah kemajuan kan? Nah, tapi disinilah ceritanya jadi lebih kompleks. Karena di balik kemudahan pencairan bulanan ini, ternyata ada isu keadilan yang tersembunyi. Yuk kita lihat lebih dalam, karena ternyata nggak semua guru akan merasakan manfaat yang sama. Biar kita semua paham, kita bedah dulu deh gimana cara kerja sistem TPG bulanan yang baru ini. Secara teknis, ini bisa dibilang sebuah lompatan besar dari sisi administrasi. Jadi, sistem baru ini punya 3 pilar utama. Pertama, jelas, frekuensinya jadi bulanan. Kedua, proses validasi data SKTP dibikin lebih otomatis, jadi lebih cepat. Nah, yang ketiga ini nih yang paling krusial. Pencairan tunjangan sekarang bergantung penuh sama data yang valid di info GTK setiap bulan. Artinya apa? Kalau ada satu aja data yang nggak sinkron, tunjangan bulan itu bisa langsung macet. Disinilah letak risikonya. Tentu saja, kalau dilihat dari konsepnya, ini perbaikan besar. Sistemnya lebih modern, efisien, dan yang paling penting, ya lebih manusiawi. Guru nggak perlu lagi nunggu 3 bulan buat dapetin haknya. Tapi, apa ceritanya memang sesederhana itu? Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan soal keadilan. Karena ternyata semua manfaat dari sistem yang modern ini nggak terdistribusi secara merata. Ada perbedaan yang signifikan banget tergantung status kepegawaian seorang guru. Coba lihat tabel ini. Ini nunjukin jurang pemisahnya dengan jelas. Buat guru PNS dan PPPK yang statusnya penuh waktu, sistemnya aman, jelas, dan TPG mereka dijamin cair setiap bulan. Tapi, coba diperhatikan baris terakhir. Buat guru paruh waktu dan non-ASN, status mereka itu abu-abu. Akibatnya, hak mereka jadi bersyarat dan nggak pasti. Dan disinilah kita menemukan ironi terbesarnya. Sekarang, mari kita fokus ke realita yang dihadapi guru-guru paruh waktu ini, yang seringkali punya beban kerja yang sama, tapi dapat hak yang berbeda jauh. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Guru paruh waktu ini bikin RPP yang sama, ngajar di kelas yang sama, nilai tugas murid yang sama, bahkan nanggung beban emosional murid yang sama persis kayak rekan mereka yang statusnya PNS atau PPPK. Malah, seringnya, karena sekolah kekurangan guru, beban mereka justru lebih banyak. Dan slide ini bisa dibilang merangkum semuanya dengan sangat tajam. Harapannya beban kerja penuh yang mereka jalani dihargai sepantasnya. Kenyataannya, mereka cuma dapat separuh dari hak dan kepastian yang seharusnya mereka terima. Sebuah persamaan yang jelas-jelas timpang. Inilah pertanyaan paling mendasar yang diajukan oleh materi sumber kita. Sebuah pertanyaan retoris yang kuat dan rasanya perlu kita renungkan dalam-dalam. Kalau pengorbanan dan tanggung jawabnya sama, kenapa penghargaan dan kesejahteraannya harus dibedakan? Masalah ini sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar kebijakan TPG. Materi yang kita bahas berargumen kalau yang kita butuhkan itu bukan cuma perbaikan kecil di sana-sini, tapi perubahan sistemik yang fundamental untuk mencapai keadilan sejati bagi para guru. Salah satu solusi paling radikal yang diusulkan sumbernya adalah ini, hapus saja dualisme status kepegawaian guru. Jangan ada lagi PNS, PPPK, atau honorer. Jadikan semuanya satu status, PNS. Ini bukan soal gengsi, tapi soal mencabut akar ketidakadilan. Kenapa begitu? Karena status PNS tunggal itu memberikan kepastian karir, jaminan kesejahteraan, dan perlindungan hukum yang setara untuk semua guru. Ini juga bisa mengakhiri model efisiensi anggaran yang ujung-ujungnya selalu mengorbankan kesejahteraan guru. Selain soal status, ada masalah struktural lain yang menunjukkan bagaimana profesi guru ini kurang dihargai, yaitu soal praktik mutasi atau pemindahan guru yang serampangan. Guru seolah diperlakukan seperti bidak catur yang bisa digeser ke sana kemari, bukan sebagai tenaga ahli. Praktik kayak gini dampaknya serius banget. Bisa menurunkan mutu pendidikan, merusak jalur karir si guru, dan mengikis profesionalisme mereka. Menurut sumber ini, pemindahan guru itu seharusnya cuma dilakukan untuk kebutuhan talenta yang sangat spesifik, bukan cuma buat mengisi pos birokrasi. Oke,
Jadi setelah kita bahas semua ini, kesimpulannya apa? Kita sepertinya dihadapkan pada sebuah ketegangan antara kemajuan sistem di permukaan dan ketidakadilan yang masih mengakar di bawahnya. Ini persis kayak fenomena gunung es. Di permukaan, yang kita lihat itu kemajuan teknis yang bagus, pembayaran bulanan, validasi digital, efisiensi yang meningkat. Tapi di bawah permukaan air, ada masalah struktural yang jauh lebih besar dan berbahaya, status guru yang nggak setara, dan kesenjangan kesejahteraan yang nyata. Dan inilah kritik pamungkas dari materi sumber kita. Masalahnya sebetulnya bukan karena kita kekurangan aturan atau regulasi. Masalahnya terletak pada kurangnya kemauan politik untuk benar-benar menciptakan sebuah sistem yang adil dan sempurna bagi para pahlawan tanpa tanda jasa kita. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Apakah modernisasi sistem bisa kita sebut sebagai kemajuan sejati? Kalau pilar keadilan bagi para pendidik kita justru dibiarkan rapuh dan tertinggal? Jawabannya akan menentukan masa depan pendidikan kita semua.